Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Bagas, NPM 2005 0006 +1 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas IHC Bengkulu. Adapun saya di sini untuk memaparkan materi dalam rangka untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi sektor publik yang mana telah diamanahkan oleh Ibu Halim STMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Baiklah, saya akan langsung men-share screen materinya. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini ialah mengenai akuntansi kewajiban. Di sini ada beberapa bagian yang akan saya bahas dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari kewajiban. Yang kedua ada pengklasifikasiannya. Yang ketiga ada pengakuan, yang keempat ada pengukuran, yang kelima ada penyajian di dalam laporan keuangan kaca, dan yang terakhir adalah pengungkapannya di dalam catatan atas laporan keuangan. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai definisi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kewajiban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP 09 dijelaskan bahwa kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Selanjutnya mengenai pengklasifikasiannya, menurut PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 09 disebutkan bahwa kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Adapun pengertian dari kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan. Adapun kewajiban jangka panjang ialah semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Dalam bagian akun standar, kewajiban diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai berikut. Adapun di sini yang termasuk ke dalam bagian akun standar kewajiban jangka pendek antara lain: yang pertama ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, ada utang bunga, ada bagian lancar utang jangka panjang, ada pendapatan diterima di muka, ada utang belanja, dan ada utang jangka pendek lainnya. Di sini juga terdapat bagian-bagian akun standar dari kewajiban jangka panjang antara lain, yaitu yang pertama utang dalam negeri, dan yang kedua yaitu ada utang jangka panjang lainnya. Next, selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengakuan. Adapun di sini dijelaskan kewajiban diakui pada saat kewajiban tersebut mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari yang pertama di sini ada transaksi dengan pertukaran. Di transaksi dengan pertukaran di sini dijelaskan bahwa kewajiban diakui ketika pemerintah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Contohnya di sini mengenai transaksi dengan pertukaran ada utang atas belanja ATK. Selanjutnya yang kedua ada transaksi tanpa pertukaran.
Nah, di sini kewajiban diakui ketika pemerintah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain pada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Contohnya adalah hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan. Selanjutnya, yang ketiga, di sini ada kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun di dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, di sini kewajiban diakui ketika pemerintah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah dan lingkungannya. Contohnya di sini ialah ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Next, yang keempat ialah kejadian yang diakui pemerintah. Adapun di sini kewajiban diakui ketika pemerintah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Misalnya pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. Untuk pembahasan selanjutnya ialah mengenai pengukuran. Adapun di sini dijelaskan mengenai pengukuran, yaitu kewajiban pemerintah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing seperti dalam bentuk dolar, yen, euro, dan segala macam mata uang asing lainnya, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal mencatat. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda-beda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Di sini ada yang pertama, yaitu pengukuran kewajiban jangka pendek. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Adapun penjabaran mengenai masing-masing jenis pengukuran kewajiban jangka pendek antara lain. Yang pertama, pengukuran utang pada pihak ketiga. Di sini dijelaskan utang pada pihak ketiga terjadi ketika pemerintah menerima hak atas barang atau jasa. Maka pada saat itu pemerintah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Yang kedua, yaitu pengukuran utang transfer. Utang transfer ialah kewajiban suatu entitas laporan untuk melakukan pembayaran pada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ialah mengenai pengukuran utang bunga. Di sini dijelaskan bahwa utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi yang belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Selanjutnya yaitu pengukuran utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan atau potongan yang belum disediakan pada pihak lain di akhir periode. Next, yang kelima, pengukuran bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaksanaan. Yang keenam yaitu pengukuran kewajiban lancar lainnya. Di sini dijelaskan pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contohnya yaitu biaya yang masih harus dibayarkan pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya yaitu penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah pada pihak lain. Selain mengenai ada pengukuran kewajiban jangka pendek, di sini ada juga pengukuran kewajiban jangka panjang.
Adapun di sini dijelaskan bahwa kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Adapun penjabaran dari masing-masing jenis pengukuran kewajiban jangka panjang antara lain. Yang pertama yaitu utang yang tidak diperjualbelikan. Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera di dalam kontrak perjanjian yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contohnya ialah pinjaman dari, di sini ada pinjaman dari Bank Dunia. Yang kedua yaitu utang yang diperjualbelikan, yang mana pada umumnya di sini berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Adapun di sini contoh dari utang yang dapat diperjualbelikan ialah obligasi. Adapun di sini saya memberikan contoh kasus terkait akuntansi kewajiban khususnya di dalam pengukurannya. Yang pertama ialah contoh kasus transaksi utang pada pihak ketiga. Adapun contoh kasusnya, pada tanggal 5 Agustus 2020, SKPD menerima berita acara kemajuan pekerjaan atas kegiatan pembangunan gedung kantor dengan bobot kemajuan 20%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 10 Agustus 2020, dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SPBD. Dan di sini ada pembahasan untuk penjelasannya. Untuk transaksi atau kasus pada tanggal 5 Agustus 2020 dicatat dalam jurnal untuk laporan operasional dan neraca. Adapun uraian mengenai ayat jurnalnya yaitu aset tetap lainnya untuk konstruksi konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung kantor pada utang belanja modal gedung. Dengan debit kredit di sini masing-masing ialah 200 juta rupiah. Selanjutnya ialah mengenai transaksi atau kasus transaksi yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2020. Adapun di sini dicatat di dalam dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal untuk laporan operasional dan neraca dengan uraian ayat jurnalnya yaitu utang belanja modal gedung pada SKPD dengan masing-masing debit kreditnya yaitu 200 juta rupiah. Dan yang kedua yaitu jurnal untuk laporan realisasi anggaran, yang mana ayat jurnalnya yaitu belanja modal pada perubahan sal dengan masing-masing debit kreditnya juga sama yaitu 200 juta rupiah. Untuk kasus transaksi selanjutnya ialah kasus transaksi utang perhitungan pada pihak ketiga atau PSK. Adapun contoh kasusnya yaitu pada tanggal 27 September 2021, Bendahara Pengeluaran melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa dalam kurung UP garing BU garing PU senilai 5 juta rupiah. Pada tanggal 28 September 2021, Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pengeboran. Nah, di sini ada dua kejadian transaksi. Yang pertama yaitu untuk tanggal 27 September 2021 hanya dicatat untuk ada jurnal untuk laporan operasional dan neraca. Adapun uraian ayat jurnalnya yaitu pas di bendahara pengeluaran pada utang PSK dengan masing-masing debit kreditnya yaitu 5 juta rupiah.
Selanjutnya untuk kejadian pada tanggal 28 September 2021 yaitu pembayarannya, dicatat juga pada jurnal untuk laporan operasional dan data dengan uraian ayat jurnalnya, yaitu utang PSK pada kas di bendahara pengeluaran dengan masing-masing debit cardnya sama juga, yaitu senilai 5 juta rupiah. Next, pembahasan selanjutnya ialah mengenai penggajian. Adapun di sini dijelaskan bahwa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah disajikan dalam neraca divisi FASIPA. Adapun di sini saya memberikan contoh dari neraca divisi FASIPA pada laporan keuangan raja akuntansi pemerintahan daerah. Bisa dilihat di sini di dalam kewajiban jangka pendek ada beberapa akun yang disajikan, yaitu yang pertama ialah utang perhitungan pihak ketiga atau PSK. Ada juga di sini ada utang bunga, ada bagian lancar utang dalam negeri, dep pemerintah pusat, ada bagian lancar utang dalam negeri, dep pemerintah daerah lainnya, ada bagian lancar utang dalam negeri, dep lembaga keuangan bank, ada bagian lancar utang dalam negeri, dep lembaga keuangan bukan bank, ada juga di sini bagian lancar utang dalam negeri, dep obligasi, bagian lancar utang jangka panjang lainnya, dan utang jangka pendek lainnya. Di sini juga ada beberapa akun kewajiban jangka panjang yang disajikan, antara lain yaitu di sini ada utang dalam negeri strip pemerintah pusat, ada utang dalam negeri strip pemerintah daerah lainnya, ada utang dalam negeri strip lembaga keuangan bank, ada juga utang dalam negeri strip lembaga keuangan bukan bank, ada utang dalam negeri strip obligasi, dan ada utang jangka panjang lainnya. Data selanjutnya ialah pembahasan mengenai pengungkapan. Adapun di dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan, khususnya terkait mengenai kewajiban, ada hal-hal yang harus diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama ialah jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan pemberi pinjamannya. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Selanjutnya yang keempat, harus mengungkapkan konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima yang diungkapkan adalah perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi: yang pertama ada pengurangan pinjaman, yang kedua ada modifikasi persyaratan utang, ada juga pengurangan tingkat bunga pinjaman, ada pengunduran jatuh tempo pinjaman, ada pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan ada pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaksanaan. Dan yang keenam di sini harus mengungkapkan jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur. Selanjutnya yang ketujuh, mengungkapkan biaya pinjaman, yang mana harus diantaranya ialah yang pertama yaitu perlakuan biaya pinjaman, yang kedua yaitu jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.